Senang sekali bisa bertemu dengan Mbak lagi. Apakah Mbak masih ingat dengan saya? Baik, saya ingat di pertemuan kita kemarin, Mbak sebenarnya mengatakan merasa cemas, takut saat berbicara dengan orang lain dan dengan saya juga. Apakah perasaan itu masih Mbak rasakan hari ini? Baik, jadi Mbak apakah masih merasa tidak berdua? Apakah Mbak masih suka menyendiri? Setiap hari. Baik, saya akan memberikan pertanyaan seperti kemarin ya Mbak. Untuk yang pertama, seberapa sering Mbak meluangkan waktu bersama keluarga dalam 2 minggu terakhir? Apakah sering, setiap hari, hampir sepanjang hari, jarang, atau sama sekali tidak pernah? Jarang. Baik, seberapa sering Mbak berinteraksi secara langsung dengan rekan kerja di luar lingkungan rumah dalam 1 minggu ini? Apakah setiap hari, hampir setiap hari, jarang, atau tidak pernah sama sekali? Jarang. Baik, apakah Mbak memiliki seorang yang mau untuk diajak curhat tentang masalah pribadi? Apakah Mbak melakukannya setiap hari, jarang, atau tidak pernah sama sekali? Jarang. Baik, bila Mbak sedang menghadapi masalah seperti kesulitan finansial, adakah seorang yang dapat diandalkan untuk menolong Mbak? Karena ibu saya Baik, ya. Apakah Mbak bersedia membalas kebaikan seorang? tidak bersedia. Apakah Mbak mau berkomitmen untuk berusaha sekuat tenaga dan bersedia mengorbankan biaya pribadi untuk membantu orang yang telah menolong Mbak? Tidak bersedia. Baik, apakah dalam kurun waktu 12 bulan terakhir ini Mbak pernah menyumbangkan waktu dan tenaga secara sukarela melalui sebuah organisasi? Pernah, tapi hanya sekali saja. Baik, sekali, hanya beberapa kali saja ya. Sejauh mana Mbak merasa puas dengan kondisi kehidupan secara keseluruhan mencakup finansial, sosial, kesehatan, lingkungan, dan spiritual? Tidak puas. Jadi, seberapa mudah Mbak berinteraksi dengan orang-orang di sekitar Mbak? Tidak pernah. Oke, apakah Mbak merasa memiliki ikatan yang kuat dengan orang-orang yang sering Mbak temui? Hanya ibu saya saja. Baik, seberapa besar perhatian dan kepedulian yang Mbak rasakan dari orang-orang di sekitar Mbak? Tidak ada yang peduli. Baik, seberapa kuat rasa keterikatan Mbak dengan komunitas atau lingkungan Mbak? Tidak ada yang sekali. Baik, seberapa sering Mbak merasa sekepingan dan nyambung dengan orang-orang di sekitar Mbak? Tidak ada kecuali ibu saya. Baik, seberapa sering Mbak merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami diri Mbak yang sebenarnya? Hanya ibu saya saja. Sudahkah Mbak merasa hubungan pertemanan yang dalam dan memuaskan seperti yang Mbak harapkan? Tidak ada. Seberapa sering Mbak merasa kesepian meskipun secara fisik dikelilingi oleh orang-orang yang di sekitar Mbak? Kesepiannya tadi karena saya merasa tidak ada yang peduli dengan saya. Baik, apakah Mbak merasa ada sesuatu yang hilang dari diri Mbak? Banyak. Adakah banyak orang yang Mbak percayai saat Mbak menghadapi masalah? Hanya ibu saya saja yang dapat saya percaya. Yes, berapa banyak orang yang bisa Mbak percayai sebelumnya? Tidak ada. Seberapa banyak orang yang membuat Mbak merasa dekat dan akrab? Tidak ada. Apakah Mbak pernah merindukan orang-orang di sekitar Mbak? Tidak sama sekali. Apakah Mbak sering merasa diabaikan? Sering tiap hari. Baik, Mbak, apakah menurut Mbak umumnya orang-orang bisa dipercaya atau Mbak merasa sulit untuk dipercaya pada orang lain? Saya sangat sulit untuk percaya dengan orang lain. Baik, seberapa besar masyarakat di sekitar dapat memberikan bantuan ketika ada orang yang membutuhkan? Tidak ada. Apakah Mbak merasa orang-orang hanya mengambil keuntungan dari Mbak saja? Ya. Oke, apakah Mbak percaya kepada orang-orang di sekitar seperti di desa, pemerintah, pedagang, atau sistem hukum? Tidak. Jadi, kalau Mbak kehilangan sesuatu yang penting dan ketika Mbak menemukan barang tersebut, apakah dikembalikan? Tidak akan saya kembalikan. Ini sepertinya menurut Mbak, apakah
merasa lebih nyaman? Belum tahu kalau soal ini. Selanjutnya, untuk hari ini saya akan melaksanakan cara mengenal sekitar rumah sakit dan nanti bisa diterapkan di rumah ya Mbak. Untuk waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Yesus, tapi nanti tempatnya ramai nggak Yesus atau banyak orang terus soalnya saya masih takut dengan orang lain. Ya, di beberapa tempat nanti ramai, tapi saya akan dampingi agar Mbak merasa tetap nyaman. Baik Yesus. Oke. Untuk tempatnya saya akan mengajak Mbak untuk berkeliling rumah sakit agar Mbak bisa menyelesaikan lebih lanjut berbagai rumah sekitarnya ya. Yesus. Untuk sebelumnya, apakah Mbak tahu apa itu pengenalan lingkungan? Belum pernah mendengar seperti itu. Oke. Jadi saya akan jelaskan ya Mbak. Untuk pengenalan lingkungan adalah proses sistem yang untuk memperkenalkan, membiasakan dan mengintegrasikan seseorang individu atau kelompok baru ke dalam lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang masing baginya. Untuk tujuannya mengurangi kecemasan, ketidakpastian dan rasa asing sehingga individu tersebut dapat beradaptasi secara cepat dan nyaman. Ya, Yesus. Baik, sekarang kita akan keluar, bisa di samping saya ya. Yesus. Tapi tapi suster tetap mendampingi kan Sus? Ya, saya akan selalu di samping Mbak selama ketika intervensi. Saya akan mengajak Mbak untuk mengelilingi ruangan. Mungkin Mbak belum terbiasa, tapi jika Mbak merasa tidak nyaman, Mbak bisa bilang kepada saya ya. Sekarang kita bisa jalan keluar. Mbak akan mendampinginya. Ya, saya makan saja. Baik, jadi untuk di sebelah sini ini adalah ruang perawat di mana perawat-perawat bisa berkumpul di sini dan nanti Mbak juga bisa jika membutuhkan bantuan keluarga Mbak atau Mbak bisa jadi kita percaya Banyak orang-orang ya Sus. ya, tapi tenang saja orang ini tidak salah. Baik, kita lihat di sini ada bangsal bangsal melati yang dimana di sini tempat-tempat seperti psikolog itu ya Mbak. Untuk yang sebelah sana itu ada Begentil, ada Dahlia. Yang di sebelah sana itu adalah ruangan VIP. Baik, kita kembali ke sana. Oke, selanjutnya kita akan ke ruang administrasi. Kita di sebelah kiri sini itu adalah ruang administrasi, di mana ruang administrasi ini dipakai untuk pendaftaran pasien, untuk pengumuman pasien atau sebuah informasi yang diberikan kepada pasien. Di sebelah sana itu ada ruang kebersihan. Sebelum kita kembali ke ruangan, apakah ada yang ditanyakan? Saya tadi lupa sini tempat apa ya tadi? Oke, jadi ini tadi itu tempat administrasi yang dimana tempat pendaftaran tentang informasi-informasi yang diberikan kepada pasien atau keluarga pasien. Jadi Mbak jika membutuhkan apapun bisa juga di administrasi ataupun di ruangan. Baik. Jadi sudah paham? Baik, jika sudah paham kita kembali ke ruangan ya. Kita kembali ya ke ruangannya. Silakan dulu Mbak. Baik Mbak, bagaimana perasaan Mbak setelah mengelilingi lingkungan di rumah sakit ini? Merasa percaya diri tapi belum sepenuhnya. Mbak masih malu ya? Oke, saya tadi lihat Mbak sudah percaya diri tapi belum sepenuhnya. Setelah mengenali lingkungan rumah sakit, apakah Mbak bisa menerapkan di lingkungan rumah sekitar Mbak? Bisa Sus, tapi masih belum sepenuhnya ya Sus. Tidak apa-apa, nanti bisa sedikit-sedikit demi sedikit dan nanti juga Mbak bisa meminta tolong kepada keluarga Mbak untuk mendampinginya ya. Baik, jadi waktu Mbak sewaktu-waktu bisa memiliki mengenali sekitar Mbak agar terbiasa. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Sus. Baik, bagaimana pertemuan besok kita akan belajar berinteraksi dengan orang lain untuk membangun hubungan sosial yang baik. Apakah Mbak bersedia? Bersedia Sus. Baik, jika Mbak bersedia, untuk waktunya
bagaimana jika besok jam 9? Apakah tidak tahu? Baik, untuk tempatnya tak mau di ruangan itu seperti tadi atau mau berpindah tempat di sini saja. Baik, jika di sini saja. Saya akhiri ya Kak ya, untuk kegiatan ini sudah selesai. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saya pamit terlebih dahulu.